Halo teman-teman mahasiswa, saya berharap Anda sudah siap dengan modul BIM 4320, analisis teks dalam penerjemahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks naratif, yang diantaranya adalah tujuan, fungsi sosial, ciri-ciri, tata organisasi dari teks naratif. Kita langsung ke contoh teksnya ya. Coba dilihat contohnya. Cuplikan teks ini diambil dari modul BIM 4320. Anda bisa membaca keseluruhan teks dalam modul. Jika kita baca paragraf pertama, kedua, dan seterusnya, penulis memposisikan diri sebagai orang pertama. Dan tidak hanya itu, penulis adalah pemeran utama dalam teks ini. Namun, mungkin saja dalam teks naratif lainnya, penulis berperan sebagai orang ketiga. Dengan kata lain, penulisnya tidak menjadi bagian dari cerita. Cerita ini berakhir dengan happy ending. Dari cuplikan teks naratif tersebut, Anda tentu sudah dapat menebak tujuan dan fungsi sosialnya kan? Jika dibaca sampai selesai, teks tersebut berakhir dengan bahagia. Maka tujuan dan fungsi sosial dari teks naratif adalah ada 3. Di antaranya adalah pertama, menghibur pembaca, kedua, bercerita, dan ketiga, menggambarkan rangkaian peristiwa di masa lampau. Dari cuplikan teks tersebut, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari teks naratif atau ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Pertama, menggunakan kalimat bentuk lampau atau past tense. Salah satu contohnya adalah my first years old son returned to our home. Ciri yang kedua adalah menggunakan verba yang berhubungan dengan tindakan. Contohnya dalam cuplikan teks tersebut, to stop, to write. Peristiwanya diceritakan secara kronologis dengan ciri-ciri di awal paragraf. Misalnya ada the first thing, before, after, finally, dan lainnya. Nah, mengapa perlu menganalisa ciri gramatikal teks naratif atau ciri kebahasaannya? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi masalah dan kesulitan struktur teks sumber sebelum menerjemahkannya. Jadi penerjemah harus tahu dulu struktur teksnya sebelum menerjemahkannya ke dalam teks sasaran. Kita lanjut ke tata organisasi teks naratif. Teks naratif dibagi-bagi menjadi beberapa paragraf. Nah, strukturnya teks naratif itu bersifat stimulus respon. Maksudnya adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang juga mencerminkan hubungan sebab akibat. Ada 4 tata organisasi dari teks naratif. Yang pertama itu berupa orientasi, kedua komplikasi, berikutnya adalah penyelesaian konflik atau resolusi, dan yang terakhir adalah reorientasi. Di paragraf pertama atau orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, yang tujuannya mengiring pembaca untuk masuk ke dalam situasi imajinatif di masa lampau. Itu di awal paragraf. Komplikasi masuk ke struktur berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Berikutnya adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Di sini pembaca diajak ke situasi yang lain yang mungkin saja akan menjadi sumber konflik antar tokoh yang lain. Demikianlah tata organisasi teks naratif. Demikian tentang teks naratif, semoga dapat membantu Anda. Terima kasih.